Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 11 SMA. Nah, video sebelumnya saya sudah sampaikan ke kalian tentang penggaraman yang ketujuh. Itu ada di video penggaraman bagian keempat. Karena penggaraman ini ada 10. Di penggaraman bagian 1 saya sudah jelaskan penggaraman 1 sampai dengan penggaraman ke-4. Itu di video penggaraman bagian 1. Kemudian di video penggaraman bagian kedua, kita sudah pelajari tentang penggaraman 5 dan 6. Nah, lalu di video penggaraman ketiga, saya sudah jelaskan reaksi logam dengan asam oksidator, ya, yang merupakan lanjutan dari penggaraman ke-6. Cuma saya buat dia terpisah dari penggaraman, tidak bercampur dengan penggaraman yang lain. Karena khusus reaksinya ya. Nah, lalu pada video penggaraman bagian keempat, di situ saya jelaskan tentang reaksi logam ditambah garam, yaitu merupakan penggaraman yang ketujuh. Dan sekarang pada video penggaraman bagian kelima, ini saya jelaskan tentang penggaraman ke-8 ya. Nah, mulai dari penggaraman 5 sampai dengan penggaraman 10, mulai dari penggaraman 6 sampai dengan penggaraman 10, itu ada syarat supaya dia berlangsung. Masing-masing udah ada syaratnya. Adik-adik silahkan tonton video penggaraman bagian 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, hari ini kita bahas video penggaraman bagian kelima. Di dalamnya saya jelaskan penggaraman ke-8 ya. Nah, penggaraman ke-8 ini isinya adalah asam 1 ditambah garam 1 menghasilkan asam 2 ditambah garam 2. Artinya asam ditambah garam menghasilkan asam ditambah garam. Nah, saya misalkan ini asamnya asam HX, garamnya garam MY. Nah, maka untuk mendapatkan hasilnya ini sangat mudah. Kita tinggal tukarkan saja anionnya atau ion negatifnya. Y-nya pindah kemari, X-nya pindah kemari. Ion negatif dari asam bertukar tempat dengan ion negatif dari basa. Ini dia. Nah, apa syarat supaya reaksi itu bisa berlangsung? Nah, tadi sudah saya jelaskan, mulai dari penggaraman 6 sampai dengan penggaraman 7, itu sampai dengan penggaraman 10 ada syarat supaya berlangsung. Kalau di penggaraman ke-6 dan ke-7 syaratnya itu di sini. Syaratnya di sini. Nah, artinya kita bisa tahu reaksi itu berlangsung atau tidak sebelum kita tulis persamaan reaksinya karena syaratnya ada di sini. Tapi untuk penggaraman 8, 9 dan 10 kita bisa tahu dia berlangsung atau tidak setelah kita tulis reaksinya. Kenapa? Karena syaratnya ada di sini. Jadi untuk penggaraman 8, 9, dan 10, syarat reaksi berlangsung atau tidak itu ada di sini. Apa syaratnya? Coba kita lihat. Syaratnya asam HY dan atau MX. Ini adalah sukar larut dan atau hipotetis. Apa maksudnya dan atau? Dan atau ini maksudnya bisa dua-duanya, bisa salah satu. Jadi salah satu dari sini mudah larut, bisa juga salah satu dari sini hipotetis. Atau bisa mudah larut dan hipotetis. Nah, itu dia. Jadi itu syaratnya. Ingat syaratnya adanya di sini. Artinya kita bisa tahu reaksi ini berlangsung atau tidak setelah kita tulis persamaan reaksinya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui sukar larut atau hipotetis itu? Nah, ini di sini ada saya tuliskan daftar kelarutan zat dalam air. Nah, daftar kelarutan zat dalam air ini nanti ini saya tampilkan juga di deskripsi. Adik-adik bisa silakan diklik aja link yang ada di deskripsi kita. Kemudian kalau mau di-download silakan download, mau di-print silakan print ya. Ini. Nah, ini cara membacanya begini, senyawa nitrat itu yang ada NO3-nya, NO3- ya, NO3-, sorry, ini bukan NO2-, tapi NO3-, -1 ya. Senyawa nitrat itu semua mudah larut.
Jadi ingat, kalau ada NO3 di belakangnya, itu semua mudah larut. Contohnya KNO3, AgNO3, BaNO3 dua kali, nah CaNO3 dua kali, FeNO3 dua kali, dan seterusnya. Pokoknya kalau senyawa itu asam ataupun garam yang ada ion nitratnya, berarti dia mudah larut. Karena di sini tanpa pengecualian. Kemudian, senyawa asetat. Senyawa asetat pada umumnya mudah larut. Kalau dikatakan pada umumnya, berarti ada pengecualian. Pada umumnya mudah larut, kecuali perak asetat, raksa 1 asetat, dan bismut 3 asetat. Nah itu ya, yang ini berarti sukar larut, mengendap. Artinya kalau terbentuk senyawa ini, maka akan terbentuklah endapan. Kemudian senyawa klorida, pada umumnya mudah larut. Pada umumnya mudah larut. Nah, namun ada pengecualian. Yang ini sukar larut. AgCl, ya. Nah, perak klorida, raksa 1 klorida, timbal 2 klorida, PbCl2. Timbal 2 klorida, tembaga 2 klorida. Nah, ini sukar larut, ya. Kemudian senyawa-senyawa bromida. Bromida pada umumnya mudah larut, kecuali perak bromida, raksa 1 bromida, timbal 2 bromida. Kemudian iodida. Iodida itu pada umumnya mudah larut. Nah, kecuali perak iodida, Hg2I2, berarti raksa 1 iodida, timbal 2 iodida, dan bismut 3 iodida. Lalu, senyawa-senyawa sulfat pada umumnya mudah larut, kecuali PbSO4, ya, BaSO4, SrSO4, dan CaSO4. Nah, kalau ini tadi pada umumnya mudah larut, yang berikutnya pada umumnya sukar larut. Senyawa sulfida pada umumnya sukar larut. Yang mudah larut itu natrium sulfida, kalium sulfida, dan amonium sulfida. Nah, ingat adik-adik, setiap senyawa yang ion positifnya ion alkali itu golongan 1A, semuanya mudah larut. Sama seperti ini, setiap senyawa yang anionnya atau ion negatifnya ion nitrat, semuanya mudah larut. Tanpa kecuali, ya. Begitu juga setiap senyawa yang ion positifnya adalah ion-ion alkali atau golongan 1A, biasanya senyawa itu pasti mudah larut, ya. Kemudian senyawa fosfat yang ada PO4 di belakangnya, pada umumnya sukar larut, kecuali natrium fosfat, kalium fosfat, amonium fosfat. Nah, dan seterusnya. Nah, ini untuk garam. Lalu untuk oksida. Oksida. Nah, oksida itu pada umumnya sukar larut, kecuali natrium oksida, kalium oksida, barium oksida, kemudian lagi strontium oksida, dan kalsium oksida. Nah, sekarang untuk basa. Basa pada umumnya sukar larut, kecuali basa golongan 1A itu semua mudah larut. Basa golongan 1A semua mudah larut. Kemudian untuk golongan 2A yang mudah larut itu di bagian bawah, BaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan CaOH 2 kali. Ini adalah unsur-unsur di bagian bawah dalam golongan 1A. Dan satu lagi, basa yang mudah larut adalah amonium hidroksida. Nah, ini kita butuhkan untuk mengatasi permasalahan pada penggaraman 8, 9, dan 10. Ingat video kita ini adalah video penggaraman bagian ke-5. Tapi isinya adalah penggaraman ke-8, ya. Oke. Nah, selain kita perlu tahu senyawa-senyawa yang sukar larut, nah, pada penggaraman ini kita juga perlu tahu apa itu senyawa-senyawa hipotetis. Arti hipotetis artinya senyawa itu tidak kekal atau tidak stabil. Begitu terbentuk, dia nanti akan terurai. Contoh, ini asam-asam hipotetis. Asam yang begitu terbentuk, dia akan terurai langsung menjadi, ini dia. Asam karbonat, ini akan terpecah langsung menjadi H2O dan CO2. Asam kromat,
akan terpecah langsung menjadi asam dikromat dan H2O. Asam nitrit kalau terbentuk, dia pecah menjadi H2O ditambah NO dan NO2. Ini gas dua-duanya. Nah, asam sulfit ini kalau terbentuk, dia langsung terurai menjadi H2O dan SO2. Asam tiosulfat ini kalau terbentuk, dia terurai menjadi H2O ditambah SO2 ditambah S. Ingat, kalau SO2 ini adalah gas, sedangkan S itu adalah belerang, itu berupa padatan, ya, endapan. Kemudian ada basa-basa hipotetis. Nah, ini kita nanti gunakan, basa hipotetis ini kita gunakan nanti pada penggaraman ke-9, ya. Hari ini penggaraman ke-8 yang kita pelajari hanya reaksi asam ditambah garam, ya, asam tambah garam. Jadi belum ada di situ basa, ya. Jadi basa hipotetis ini kita gunakan nanti pada penggaraman ke-9. Kemudian ada garam hipotetis, garam yang begitu terbentuk dia langsung terurai, ya. Begitu terbentuk dia langsung terurai. Contohnya ini CuI2, begitu terbentuk dia langsung terurai menjadi apa? Menjadi Cu tambah I2, ya. Fe2S3 begitu terbentuk terurai menjadi FeS dan S. FeI3, besi 3 iodida terbentuk dia langsung pecah menjadi FeI2 ditambah I2. Oke, baik adik-adik. Nah, sekarang kita masuk penggaramannya. Oke ya, itu tadi pengantarnya. Jadi di situ perlu kita ketahui syarat-syaratnya tadi. Nah, sekarang kita masuk penggaraman ke-8. Kembali kemari. Ingat reaksinya asam ditambah garam menghasilkan asam ditambah garam. Saya ambil contoh. Asam yang pertama, saya misalkan ada asam klorida. Asam klorida itu adalah HCl. Ini contoh. HCl ya. Nah, HCl, asam klorida, kita reaksikan dengan kalsium karbonat. Nah, asam klorida kita reaksikan dengan kalsium karbonat. Ingat, asam ditambah garam menghasilkan asam tambah garam. Kita tukarkan ion negatifnya. Nah, jadi Cl-nya pindah kemari, CO3-nya pindah kemari. Begitu Cl-nya pindah kemari, maka Ca2 plus bergabung dengan Cl-1. Coba, kalau Ca2 plus bergabung dengan Cl-1, Ca2 plus bergabung dengan Cl-1, ini positif 2, ini min 1, jadilah CaCl2. Nah, ditambah CO3 pindah kemari. CO3 itu 2 min, bergabung dengan H plus 1. CO3 2 min bergabung dengan H positif 1, H positif 1 bergabung dengan CO3 2 min. Nah, maka jadi apa? Kalau ini positif 1, ini min 2, maka jadilah H2CO3. Sekarang kita lihat, berlangsung nggak reaksi ini? Apa syarat supaya reaksi ini berlangsung? Syarat supaya reaksi ini berlangsung, nah ini, asam ini atau garam ini harus hipotetis ataupun sukar larut. Kalau kita perhatikan dari kelarutan, kalau kita lihat dari kelarutan di sini, semua sama-sama mudah larut. Ya, semua sama-sama mudah larut. Nah, ini coba kita lihat senyawa klorida tadi. Senyawa klorida pada umumnya mudah larut, kecuali kalau dia bergabung dengan Ag, jadi AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, dan CuCl2. Sementara di sini CaCl2, berarti ini mudah larut. Lalu CO3. Nah, CO3. CO3 itu kita lihat. CO3 pada umumnya sukar larut. Kecuali Na2CO3, K2CO3, dan NH4 2 kali CO3. Nah, tapi ini asam. Nah, yang di sini kan dibicarakan garam, ya. Yang dibicarakan sini garam. Jadi H2CO3 itu juga mudah larut. Ternyata dua-dua mudah larut. Nah, ingat syarat supaya reaksi ini berlangsung, salah satu atau dua-duanya
ada yang mudah larut atau ada yang hipotetis. Nah, kalau dilihat ada yang sukar larut, salah satu atau dua-duanya, ada yang sukar larut atau ada yang hipotetis. Nah, kalau dilihat dari kelarutannya, nggak memenuhi syarat, dua-duanya sama-sama mudah larut. Ya, jadi dibilang tadi salah satu ada yang sukar larut. Tapi kan bisa juga, boleh saja dua-dua mudah larut, asal ada yang hipotetis. Jadi boleh salah satu, boleh dua-dua. Nah, kita lihat, ada nggak di sini yang hipotetis? Nah, ada nggak yang hipotetis? Kita lihat, H2CO3 itu termasuk asam yang hipotetis. Jadi, ternyata di sini ada yang hipotetis. Kesimpulannya, reaksi ini berlangsung. Nah, jadi itu pada penggaraman ke-8, reaksi itu berlangsung atau tidak kita bisa tahu setelah kita tulis persamaan reaksinya. Begitulah penggaraman 9 dan ke-10 juga. Beda dengan penggaraman ke-6 dan 7. Yang kita bisa tahu dia berlangsung atau tidak, kita lihat dari sebelah sini. Dari reaksinya. Ya. Oke, jadi karena ada H2CO3 yang merupakan asam hipotetis, maka H2CO3-nya ini akan pecah menjadi apa? Menjadi H2O. Nah, yang cair dan CO2 yang berupa gas. CO2-nya berupa gas. Sehingga kita bisa menuliskan reaksinya sekarang jadi begini. Coba lihat ya. HCl ditambah CaCO3 ini nanti menghasilkan CaCl2 ditambah. Nah, ini pecah. Jadi H2O dan CO2. Di sini CO2 itu gas. H2O itu liquid. CaCl2 karena termasuk garam yang mudah larut, maka kita tulis aqueous. Begini, aqueous ya, ini dia. Oke, sekarang adik-adik tinggal menyetarakan. Boleh kita setarakan ya. Di sini hanya 1, ini hanya 2, kita kali 2. Cl-nya ini 2, di sini 2. Nah, yang lain sudah setara. Itu caranya ya. Jadi ingat, reaksi ini bisa berlangsung kalau ada yang sukar larut, atau ada yang hipotetis, atau dua-duanya. Ini contoh yang pertama ya. Ini contoh pertama. Contoh berikutnya, misalnya kita reaksikan HI. Nah, ditambah CuSO4. HI ditambah CuSO4. Nah, asam ditambah garam menghasilkan asam ditambah garam. Jadi SO4-nya nanti pindah kemari, I-nya pindah kemari. Coba, kalau SO4 kita pindah kemari, maka bergabunglah H dengan SO4. H kita gabung dengan SO4. Ingat SO4 itu min 2, H itu positif 1. Kalau SO4 yang min 2 digabung dengan H yang positif 1, maka 2-nya pindah ke bawah. H2SO4. Ditambah, nih, Cu kita gabung dengan I, karena SO4-nya pindah kemari, I-nya kemari. Berarti Cu kita gabung dengan I. Ingat, Cu di sini positif 2. Karena SO4 itu min 2, maka Cu-nya plus 2. Sedangkan I-nya min 1. Ini plus 2, ini min 1, maka dia jadi CuI2. Oke, sekarang kita periksa berlangsung atau tidak. Nah, yang pertama kita lihat dari kelarutan. Ya, kita lihat dari kelarutan. Ya, kita coba lihat dulu dari kelarutan. Yang pertama kita lihat sulfat. Nah, sulfat di sini tidak ada membicarakan asam. Artinya, asam sulfat itu mudah larut. Ya, karena sulfat di sini tidak membicarakan tentang asam. Ini garam. Kemudian CuI2. I. Nah, I. Iod. Iod ini pada umumnya mudah larut. Nah, iod pada umumnya mudah larut. Ya. Kecuali AgI, Hg2I2, Pbi2, dan BiI3. Nah, kesimpulannya,
Yang sukar larut itu yang ini. AgI, Hg2I2, PbI2, dan BiI3. Ini yang sukar larut. Berarti CuI2 bagaimana? Mudah larut. Nah, kalau dilihat dari kelarutan, ternyata tidak memenuhi syarat. Karena ini mudah larut, ini mudah larut. Harusnya kan salah satu atau dua-dua sukar larut. Ternyata kalau dilihat dari kelarutan, ya semua mudah larut, nggak memenuhi syarat. Nah, kita bisa juga lihat dari hipotetis karena di sini dan atau berarti salah satu bisa, ya. Nah, coba kita lihat dari hipotetis. Ada nggak di sini yang hipotetis? Asam sulfat sudah pasti bukan asam hipotetis, nggak ada di sini. CuI itu adalah garam. Nah, apakah CuI2 itu garam hipotetis? Coba kita lihat. Ini garam hipotetis. Nah, ada CuI2. Maka CuI2 itu nanti akan pecah menjadi Cu ditambah I2. Ingat ya. Jadi karena CuI2 itu garam hipotetis, maka reaksi ini berlangsung. Dia akan pecah menjadi apa katanya tadi? Menjadi Cui ditambah I2. Nah, sekarang reaksinya bisa kita buat jadi seperti ini. Hi ditambah CuSO4 ya, menghasilkan H2SO4 ditambah Cui ditambah I2. Nah, kita setarakan ya. Kita setarakan. Nah, gimana caranya? Coba kita lihat di sini CUI. I yang belum sama ini. I yang belum sama. H juga belum sama ya. I ada 1, ini 2, berarti ada 3. Nah, ini kita lebih mudah menyetarakannya ke 4. Ini kita kalikan 4, maka ini kali 2. Nah, supaya jadi 4 ya. Selanjutnya CU-nya. Kita kali dengan 2. Hanya ada 4, maka ini kita kali 2. Nah, ini reaksinya. Inilah dia reaksinya ya. Jadi, ini I2 itu adalah berupa padatan pada suhu kamar. Sedangkan CUI termasuk garam yang mudah larut. Maka larutan. Asam sulfat itu adalah larutan. Itu dia ya. Contoh yang lain, misalnya kita reaksikan ya HNO3. Nih, HNO3 dengan KCl. Nah, coba apa hasilnya? HNO3 kita reaksikan dengan KCl. Nah, kita tukarkan. Cl pindah kemari, NO3 pindah kemari. Hasilnya apa hasilnya? Kalau kita tukarkan, berarti hasilnya adalah HCl ditambah KNO3. Nah, adik-adik, ingat setiap larut. Ya, kemudian HCl mudah larut. Artinya di sini tidak ada yang sukar larut dan tidak ada yang hipotetis. Tidak ada yang sukar larut, tidak ada juga yang hipotetis. Maka reaksi ini tidak berlangsung. Nah, jadi pada penggaraman 8, 9, dan 10, reaksi itu berlangsung atau tidak setelah kita tulis reaksinya baru kita tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita reaksikan AgNO3. Nah, kita balik-balik nggak ada masalah. Asam ditambah garam, garam tambah asam nggak ada masalah. Ditambah HCl. Nah, apa hasilnya? Coba kita lihat apa hasilnya. Ya, kita tinggal tukarkan aja. Cl-nya kemari, NO3 kemari. Maka jadilah dia AgCl ditambah HNO3. Ingat, semua senyawa nitrat itu mudah larut dan tidak ada hipotetis. Bagaimana dengan AgCl? Nah, ingat tadi Cl, kelarutan Cl. Nah, coba kita lihat kelarutan Cl. Ya, kelarutan Cl di sini, Cl mudah larut. Ya, Cl itu pada umumnya mudah larut. Kecuali AgCl. Berarti kesimpulannya, AgCl itu termasuk garam yang sukar larut. Karena dia termasuk garam yang sukar larut, maka Cl itu, AgCl itu mengendap. Kita beri tanda ini, ya. Nah, jadi kesimpulannya reaksi ini berlangsung. Baik, kita lanjut sekarang contoh soal, ya.
Ya, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ini, contoh soalnya. Kita masuk soal yang perhitungan. Dia. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, berapakah volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP jika 21,2 gram serbuk natrium karbonat dilarutkan dalam HCl yang berlebih? Oke, jadi langkah pertama kita buat dulu persamaan reaksinya, ya. Kita buat dulu persamaan reaksinya supaya kita tahu gas apa di sini yang dihasilkan. Berapa volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP jika 21,2 gram serbuk natrium karbonat. Natrium karbonat itu adalah Na2CO3. Nah, adik-adik harus tahu rumus-rumus kimia, ya. Di mana ini kuncinya untuk mengetahui ini? Di kelas 10 waktu kalian belajar tata nama senyawa ion, ya. Nah, tata nama senyawa ion, tata nama senyawa kovalen, ya. Coba nanti dibuka-buka lagi buku kelas 10-nya, ya. Karena itu penting sampai kelas 12 nanti. Tata nama itu penting. Apalagi nanti kalian akan mengikuti UM-UGM, misalnya SBMPTN ataupun SIMA UI. Nah, itu dibutuhkan juga, ya. Dibutuhkan juga. Karena nanti di soal hanya ditulis rumus kimia nama seperti ini. Kalau kita nggak tahu rumus kimianya, kita nggak bisa jawab soalnya, ya. Nah, pertanyaannya, berapa volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP kalau natrium karbonat dilarutkan dalam larutan HCl yang berlebih? Nah, kita reaksikan. Coba apa hasilnya? Ya, hasilnya ya Cl pindah kemari, CO3 pindah kemari. Maka bisa kita gabung, Na gabung sama Cl jadi NaCl. CO3 kita gabung dengan H+. Nah, jadilah H2CO3. Nah, ini ya. Nah, kalau dia pertanyaannya seperti ini, kita nggak perlu periksa reaksi berlangsung atau tidak. Sudah pasti ini berlangsung, karena ditanya berapa volume gas yang dihasilkan. Berarti reaksinya sudah pasti berlangsung. Nah, tinggal kita butuh tahu di sini, ada nggak gasnya? Kalau kita perhatikan dari reaksi ini, nggak ada gas. Lalu gimana? Nah, kalau tidak ada gas kita lihat, tapi pertanyaannya gas. Oh, berarti di situ ada yang hipotetis. Karena hipotetis itu pada umumnya dia menghasilkan gas, ya. Pada umumnya menghasilkan gas. Kecuali kalau dia ada sulfur, nah itu bukan gas. Atau iod, itu bukan gas, ya. Nah, ingat tadi H2CO3 ini adalah asam hipotetis yang terpecah menjadi H2O dan CO2. Jadi gasnya itu adalah gas CO2. Itulah gasnya, ya. Nah, sehingga reaksinya bisa kita tulis lengkapnya Na2CO3 ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O ditambah CO2. Nah, kita tinggal setarakan. Na-nya ada 2 kali 2, Cl-nya jadi 2 kali 2. Nah, reaksinya sudah setara dan ini merupakan gas. Yang ditanya soal, berapa volume gas yang dihasilkan? Berarti volume CO2. Kalau seandainya ini sebanyak 21,2 gram. Kalau natrium karbonatnya 21,2 gram, berapa volume gas CO2? Nah, untuk menentukan volume gas CO2, kita harus cari molnya. Gimana cara mendapatkan mol CO2? Ingat, di dalam suatu persamaan reaksi, mol suatu zat bisa kita dapatkan melalui mol zat lain dengan menggunakan perbandingan koefisien. Artinya, mol CO2 bisa kita tentukan kalau kita tahu mol salah satu zat di sini. Kalau kita lihat datanya, yang ada datanya ini. Nah, ini kita cari molnya. Caranya kita bagi dengan MR. Nah, berapa MR dari Na2CO3? Yuk, coba kita hitung. MR dari Na2CO3 itu adalah 106. Cara mendapatkan 106-nya itu ini. Coba lihat ya. Na itu 23. Nah, kita kali 2. Kali 2. 23 kali 2.
46 di sini saya buat ya, supaya adik-adik paham nanti mendapatkan MR. Ditambah C itu 12. Nah, 12 ya. Nah, ditambah O itu kan 16 nih. 16 kali 3. 16 dikali 3, 48. Nah, ini adik-adik kalau dijumlahkan, dapat kita ini 106. Itulah MR dari Na2CO3. Masukkan kemari. 106. Nah, kalau ini 212 dibagi 106, itu 2. Kalau 212. Tapi karena 21,2 gram, maka dapatlah kita 0,2 mol. Nah, kalau mol ini sudah dapat, bisa nggak kita menentukan mol CO2-nya ini? Bisa, gunakan perbandingan koefisien. 1:1. Kalau koefisiennya sama, ya pasti molnya juga akan sama. Atau adik-adik bisa menentukannya dari sini. Koefisien CO2, 1, dibagi koefisien Na2CO3, 1, kali mol Na2CO3 yang sudah didapat 0,2 mol. Maka dapatlah CO2-nya 0,2 mol. Soal nanya volume. Supaya jadi volume pada keadaan STP, maka 0,2 mol ini kita kali dengan volume molar pada keadaan STP, yaitu 22,4 liter per mol. Nah, jadi volume molar itu adalah volume untuk 1 mol gas ya. Jadi kalau kita kalikan ini, maka nanti molnya akan habis ya. Nah, ini molnya akan habis. Nah, tinggalan nanti liternya. Nah, ya, tinggal liternya, maka dapat 4,48 liter. Itu dia jawabannya, 4,48 liter. Oke. Nah, itu soal yang pertama. Baik. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut soal berikutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, ya. Kemudian tulis komentar adik-adik, ya, supaya saya bisa tahu apa keinginan kalian berikutnya, ya. Kalau ada saran, sampaikan sarannya. Dan aktifkan juga notifikasi lonceng yang ada di bawah, ya, supaya kalian nanti dapat terus video terbaru dari saya. Kemudian kalau kalian merasa ini ada manfaatnya, silakan share ke teman-temannya, ya, supaya bisa membantu banyak teman-temannya. Baik, kita lanjut yang berikutnya, ya. Nih, pertanyaannya, berapakah massa endapan yang terbentuk? Berapakah massa endapan yang terbentuk jika 31,6 gram natrium tiosulfat dilarutkan dalam larutan HCl berlebih? Nah, adik-adik, seandainya kita tidak tahu rumus kimianya, praktis soal ini kita nggak bisa jawab. Nah, jadi untuk itu adik-adik coba buka-buka lagi buku kelas 10 tentang tata nama senyawa ion dan senyawa kovalen, itu perlu ya. Nah, pertanyaannya, berapa massa endapan yang terbentuk jika 31,6 gram natrium tiosulfat dilarutkan dalam HCl yang berlebih? Oke, baik, langkah pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya. Natrium tiosulfat itu adalah Na2S2O3. Nah, ini namanya natrium tiosulfat. Kalau natrium sulfat, Na2SO4. Nah, ini kita reaksikan dengan HCl. Kalau ada kata berlebih, itu nggak ada masalah, ya. Itu tujuannya dibuat kata berlebih itu, artinya nanti semua natrium tiosulfat itu habis bereaksi. Oke. Nah, apa hasilnya? Nah, asam ditambah garam akan menghasilkan asam ditambah garam. Jadi saling tukaran ion negatif. Saling tukaran ion negatif. Ion negatif dari sini pindah kemari, gabung dengan Na. Ion negatif ini S2O3. S2O3 pindah kemari, gabung dengan H. Ya, sehingga nanti akan terbentuklah ini Cl pindah kemari gabung sama Na, maka sudah pasti jadi NaCl. Lalu H+1 ini bergabung dengan S2O3. S2O3 itu 2 min. S2O3 itu 2 min. Kalau ini 2 min, ini plus 1, maka jadi H2S2O3. Nah, sekarang coba kita lihat reaksinya. Nah, kalau berlangsungnya sudah pasti berlangsung.
Karena ditanyanya berapa massa endapan. Tinggal sekarang yang mana endapan? Nah, kalau endapan itu kan berarti dia sukar larut. Kalau NaCl kita tahu mudah larut. Ya, H2S2O3, nah itu juga tidak ada di sini. Di kelompok ini kan yang ada hanya garam dan basa. Ya, kalau tidak ada di sini berarti dia mudah larut, ya. Nah, berarti kesimpulannya di sini dua-dua mudah larut. Sementara soal nanya endapan. Kita periksa, siapa tahu ada yang hipotetis. Kalau NaCl, dia sudah pasti bukan garam hipotetis. Nah, coba periksa, apakah H2S2O3 ini termasuk asam hipotetis? H2S2O3, asam tiosulfat. Nah, ada di sini. H2S2O3, jangan salah lihat, ini H2SO3. Ya, H2S2O3 ini adalah asam hipotetis yang begitu terbentuk, dia pecah menjadi H2O, SO2, dan S. Nah, jadi H2S2O3 ini terpecah jadi 3. H2O, kemudian SO2, dan S. Nah, sehingga reaksinya bisa kita tuliskan jadi gini. Na2S2O3 ditambah HCl, ini akan menghasilkan NaCl ditambah. Nah, pecahkan ini. Jadi ini H2O ditambah SO2 ditambah S. Nah, sekarang coba kita setarakan. Na-nya 2 kali 2. Sudah? H-nya 2, ini kita kali 2. Nah, reaksinya sekarang sudah setara. Ya, sudah setara. Nah, pertanyaan soal berapa massa endapan? Nah, kalau kita lihat NaCl ini larutan. Kemudian H2O ini liquid. SO2 itu gas, sedangkan belerang itu adalah padatan endapan. Jadi, di sini reaksinya sangat lengkap. Semua fase ada terbentuk. Jadi di sini yang diminta adalah massa endapan, berarti massa belerang, ya. Oke, berapa massa belerang yang dihasilkan? Kalau 31,6 gram natrium tiosulfat dilarutkan dalam HCl. Nah, ini 31,6 gram. Pertanyaannya berapa gram di sini? Nah, untuk menentukan massa S, berarti kita harus tentukan molnya. Nah, gimana cara mendapatkan mol ini? Cara mendapatkan mol ini tentu kita hitung berdasarkan mol natrium tiosulfat. Nah, supaya jadi mol, masanya ini kita bagi dengan mR natrium tiosulfat. Ayo, berapa mR natrium tiosulfat? Kita hitung ya. Na 23 kali 2. 23 dikali 2 nih. Ini 23 nih kali 2. Berarti 46. Di sini saya tulis ya biar adik-adik bisa lihat. 46. Kemudian S itu 32 kali 2. 32 dikali 2, 64 ya. Nah, 64. Lalu yang berikutnya ada O. O-nya ada 3, 1O 16, ada O3, berarti 48 ya. 48, ayo kita jumlahkan. Berarti ini 18 ya. Nah, 1. Kemudian ini 10, 158. Nah, berarti kita bagilah dengan 158 gram per mol. Nah, maka kita bisa coret tinggal mol jadinya. Ayo, coba kalau 316 dibagi 158 itu 2. Kalau 31,6 berarti 0,2 mol. Nah, sudah ketemu mol ini, kita bisa langsung bandingkan ke mol S. Langsung aja. 1:1. Apa artinya? Artinya mol S pasti sama dengan ini. Ya, mol S pasti sama dengan ini. Cara ngitungnya, koefisien S 1 dibagi koefisien Na2SO3 1 kali mol Na2S2O3 0,2 mol. Nah, maka dari sini kita bisa dapat bahwa S-nya adalah 0,2 mol. Tapi kan soal nanya massa. Nah, supaya jadi massa, kita tinggal kalikan sama AR belerang. AR belerang adalah 32 kali 32, maka dapatlah kita 6,4 gram. Berarti 6,4 gram lah yang menjadi endapan
belerang. Oke ya. Nah, kita lanjut soal terakhir. Adik-adik jangan lupa sebelum kita bahas soal terakhir, ya, yang belum, ya silakan klik tombol like, kemudian subscribe, share, ya, serta tulis komentar adik-adik semua ya. Kemudian jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian dapat terus video-video terbaru dari saya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa massa iodin yang dihasilkan jika 200 ml tembaga 2 nitrat 0,4 molar direaksikan dengan 800 ml larutan asam iodida 0,1 molar. Oke, baik. Jadi, pertama kita buat persamaan reaksinya. Tembaga 2 nitrat. Apa itu tembaga 2 nitrat? Tembaga 2 nitrat berarti Cu-nya positif 2. Nah, positif 2 Cu-nya, positif 2, Cu positif 2 itu bergabung dengan nitrat. Nitrat itu min NO3 min 1. Nah, kalau ini positif 2, ini min 1, digabung, maka jadilah CuNO3 2 kali. Ya, CuNO3 2 kali, itu tembaga 2 nitrat. Lalu direaksikan dengan asam iodida, berarti kita reaksikan dengan Hi. Pertanyaannya, berapa massa iodin yang dihasilkan? Ayo, kita tukarkan ini I pindah kemari. Nah, kemudian NO3 pindah kemari. Berarti jadi HNO3 ini ya. HNO3 karena I-nya kemari, NO3 ke sini. Ditambah dengan Cu. Cu itu positif 2 bergabung dengan I yang min 1. Maka CuI2. Nah, tapi soal nanya massa iodin. Iodin itu I2. Nah, di sini nggak kelihatan ada I2. Oh, pasti ada yang hipotetis, ya. Pasti ada yang hipotetis. Coba, siapa yang hipotetis? Nah, di sini adik-adik bisa lihat yang hipotetis itu adalah CuI2. Nah, CuI2. CuI2 dia akan pecah menjadi CuI dan I2 ya. CuI2 itu akan terpecah menjadi CuI dan I2. Nah, kita disuruh mencari iodin I2-nya ini. Nah, sekarang kita buat reaksinya, lengkapkan reaksinya. Berarti CuNO3 2 kali ditambah Hi menghasilkan HNO3 ditambah CuI ditambah I2. Ayo kita setarakan ya. Nah, seperti tadi ada reaksi yang menghasilkan CuI2. Dia langsung kita jadikan 4 I-nya biar cepat ya, langsung jadikan 4 I-nya. Ini 2, ini 1 supaya 4 kali 2. Nah, kali 2. Berikutnya yang ini karena CO-nya 2 ya kita kali 2 ini. Nah, itu ya, kali 2 lah di situ ya. Oke, supaya setara dia kan. Kemudian selanjutnya NO3-nya ada 4 nih. Maka kali 4. Nah, kali 4 berarti di sini kita kali dengan 4. Maka reaksinya sudah setara. Nah, cuma di sini datanya dia nggak dalam satuan gram ya. Tetapi di sini yang diketahui dalam satuan mililiter dan molar. Nah, coba kita lihat. Berapa massa iodin yang dihasilkan jika 200 ml tembaga 2 nitrat. Nah, ini 200 ml tembaga 2 nitrat yang konsentrasinya 0,4 molar. Direaksikan dengan 800 ml asam iodida. Nah, ini 800 ml asam iodida yang konsentrasinya 0,1 molar. Yang ditanya soal berapa massa di sini. Nah, adik-adik, massa di sini kita bisa cari kalau kita tahu mol. Nah, gimana cara mendapatkan mol ini? Tentu berdasarkan mol salah satu zat di sini. Nah, coba kita lihat di sini ada 2 zat yang ada datanya. Kita cari dulu mol masing-masing. Tentukan mol masing-masing. Kalau diketahui volume larutan dan molar supaya jadi mol, ini kita kalikan saja, dikalikan. Nah, kalau diketahui gram, maka supaya jadi mol dibagi mr. Kalau diketahui volume pada keadaan STP, kita bagi dengan 22,4 ya. Kalau diketahui jumlah partikel atom atau partikel molekul, biar jadi mol, bagi bilangan Avogadro. Tetapi seandainya diketahui
volume dan molar, supaya jadi mol bukan dibagi, tetapi dikali. Kalikan ya. 200 kali 0,4 itu sama dengan 80. Kalau di sini liter, hasil kalinya mol, karena ini mililiter, ini milimol. Nah, ini gitu juga, kita kalikan. Nah, dikalikan hasilnya 80 milimol. Lalu pertanyaannya, berapa milimol ini? Nah, kalau seandainya yang diketahui cuma 1, maka mencari mol yang ini kita bandingkan dari yang 1 itu yang diketahui. Tetapi yang diketahui di sini ada 2. Dari mana kita bandingkan? Nah, tidak akan sama hasilnya kalau kita bandingkan dengan ini atau ini. Nah, untuk itu kita pastikan mana pembandingnya, yang mana yang jadi pembandingnya. Yang jadi pembanding itu kita sebut namanya pereaksi pembatas. Jadi kita cari dulu mana pembandingnya atau pereaksi pembatasnya. Nah, cara menentukan pereaksi pembatas itu bagaimana? Cara menentukan pereaksi pembatas, kita bagi mol koefisien masing-masing. Bagi mol dengan koefisien, bagi mol dengan koefisien. Mana nanti yang hasil baginya paling kecil, ya, mana yang hasil baginya paling kecil, berarti itulah pereaksi pembatasnya. Nah, oke, itu yang kita pakai sebagai pembanding. 80 bagi 2, 40. 80 dibagi 4, 20. Ternyata yang kecil hasil baginya adalah yang di sini. Maka inilah pembandingnya. Ayo, kita bandingkan kemari. Nah, bandingkan ke I2-nya. Coba lihat, 1 banding 4. 1 banding 4 artinya ini 1/4 dari sini. Ya, 1 banding 4 berarti ini 1/4 dari sini. Kalau ini 80, ini pasti 20. Nah, kalau kita mau ngitungnya gini aja. Koefisien I2 1 dibagi koefisien pereaksi pembatas 4. Kali jumlah mol pereaksi pembatas 80 milimol. Nah, ini kalau kita hitung, nah 80 dibagi 4, 20 milimol. 20 milimol lah I2 yang terbentuk. Berapa itu masanya? Kita kali sama MR I2. Kalau I127, ya ingat I127, kalau I2 maka 127 kita kali 2. Berarti 254. Nah, 254. Itulah MR-nya. Kalikan lah. Kalikan 2 dikali 254 itu 508. Kalau 2, tapi karena ini 20 tambah 01. Nah, karena dia milimol, hasilnya berarti miligram. Yuk kita jadikan gram bagi 1000, berarti 5,08 gram. Nah, itulah dia jawabannya. Oke, adik-adik, ini penggaraman penggaraman yang ke-8. Nama videonya video penggaraman bagian ke-5. Nah, tapi isinya adalah reaksi penggaraman ke-8. Nah, untuk penggaraman ke-9 dan ke-10 itu penggaraman yang terakhir. Nanti kita akan bahas itu di video penggaraman bagian yang ke-6. Jadi banyak materi penggaraman ini. Ya, nanti ini bisa adik-adik gunakan channel YouTube saya Budiono Yahman sebagai sarana belajar adik-adik semua. Jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe, share, kemudian tulis komentar adik-adik dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian bisa dapat terus video-video terbaru dari saya. Kalau adik-adik merasa ini banyak manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya supaya bisa membantu banyak teman-teman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.